anak-anak kelas 11 siswa Kristen. Pada pagi hari ini Pak Endar ingin membagikan satu video mengenai materi bab 1 Tuhan Pedoman Hidup Keluargaku. Nah, di bab 1 ini merupakan materi yang termasuk bagian dari KD 3.1. Nah, sebelum Pak Endar akan melanjutkan pembahasan video pembelajaran ini, kalian bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran agama Kristen yang lain. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama mengenai definisi keluarga, fungsi keluarga Kristen, dan keluarga dalam Alkitab. Nah, mari kita akan mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi keluarga. Nah, di gambar ini saya menampilkan ada 3 definisi keluarga yang dapat kita sama-sama lihat. Yang pertama, definisi keluarga adalah kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Definisi kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Definisi ketiga, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari 2 orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Nah, setelah kita tahu mengenai definisi tentang keluarga, kita akan langsung masuk ke bagian yang kedua, yaitu mengenai fungsi keluarga. Nah, anak-anak, kita semua lihat di sini ada 9 fungsi keluarga secara umum. Kita akan membahasnya satu persatu. Fungsi yang pertama yaitu fungsi biologis. Fungsi biologis adalah fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis. Fungsi yang kedua adalah fungsi sosialisasi anak. Fungsi sosialisasi anak adalah fungsi yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. Fungsi yang ketiga adalah fungsi afeksi yang berkaitan dengan fungsi di mana keluarga memberikan rasa sayang, memberikan keintiman, perhatian, dan rasa aman. Fungsi yang keempat berkaitan dengan fungsi edukatif, yaitu keluarga memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Fungsi yang kelima yaitu fungsi religius, yaitu fungsi yang berhubungan dengan penghayatan nilai-nilai agama. Fungsi yang berikutnya yaitu fungsi yang keenam. Fungsi keluarga salah satunya juga yaitu berkaitan dengan fungsi protektif, yaitu keluarga menjadi tempat yang nyaman dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis, dan psikologi. Nah, jadi ada 6 fungsi. Lalu berikutnya adalah fungsi yang ketujuh, yaitu fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif bagi keluarga adalah keluarga mencari hiburan, memberikan suasana yang segar, dan juga gembira kepada setiap anggota keluarga. Fungsi yang ke-8 adalah fungsi ekonomis, yaitu orang tua mencari sumber-sumber penghasilan dan pengaturan penghasilan keluarga. Nah, fungsi yang terakhir yaitu adalah fungsi status sosial, yaitu keluarga mewariskan kedudukannya kepada anak-anaknya. Nah, jadi anak-anak, kita bisa lihat di sini bahwa ada 9 fungsi keluarga yang seharusnya ada dalam setiap keluarga. Nah, pertanyaannya adalah, manakah di antara fungsi-fungsi ini yang sudah berjalan dengan baik di keluarga kalian? Ataukah masih ada fungsi-fungsi yang sampai detik ini mungkin masih belum berjalan sesuai dengan yang kalian harapkan? Nah, tentu setiap keluarga memiliki keterbatasan, tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap keluarga memiliki kelebihan, memiliki kekurangan yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, tadi kita sudah membahas 2 bagian, yaitu mengenai definisi dan juga fungsi keluarga. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi keluarga Kristen. Poin yang Pak Endar tampilkan di layar, kita melihat di sini ada 3 fungsi keluarga Kristen yang seharusnya juga menjadi fungsi yang harus dilakukan oleh keluarga.
Fungsi yang pertama yaitu adalah keluarga berperan sebagai teman sekerja Allah dalam mengolah alam semesta dan segala isinya. Kalian bisa membuka di Kejadian pasal 1 ayat 28. Di situ Tuhan Allah memberikan sebuah privilege kepada manusia, dalam bagian itu adalah Adam dan Hawa menjadi kawan sekerja Allah dalam mengolah alam semesta dan segala isinya. Nah, tentu hal ini sampai detik ini itu masih terjadi. Sampai detik ini, keluarga Kristen seharusnya tetap berfungsi sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Fungsi yang kedua adalah keluarga sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Kalian bisa membuka di Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga 9. Di Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 itu adalah berkaitan dengan Shema Yisrael. Artinya keluarga memiliki tugas atau memiliki fungsi untuk mendidik anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Orang tua khususnya menolong anak-anaknya, membimbing anaknya, mendidik anaknya agar selalu ingat akan kebenaran firman Tuhan dari mulai kecil sampai dia dewasa dan akhirnya mereka akan membentuk keluarga yang baru. Lalu berikutnya, fungsi yang ketiga, fungsi dari keluarga Kristen adalah sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Kalian bisa buka di Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23 dan Efesus pasal 6 ayat 1 hingga 3. Artinya adalah dalam sebuah keluarga seharusnya itu adalah menjadi tempat semua anggota keluarga itu bisa mendapatkan kasih, bisa mengekspresikan kesetiaan, dan bisa menjadi salah satu tempat yang tepat untuk kita bisa saling menghormati satu dengan yang lain. Seharusnya keluarga seperti itu, ya, bukan malah sebaliknya. Keluarga seharusnya menjadi tempat kita bisa menunjukkan kasih kepada anggota keluarga yang lain, bukan justru menjadi tempat yang tidak nyaman bagi anggota keluarga yang lain. Bukan menjadi tempat yang ada kebencian di dalamnya, ada amarah di dalamnya, ada ketidaksukaan, ada iri hati. Bukan, keluarga bukan berfungsi seperti itu. Nah, jadi anak-anak semua, kita sudah belajar mengenai fungsi keluarga Kristen. Nah, dari 3 poin yang tadi saya sudah jelaskan, kira-kira mari kita lihat evaluasi di setiap keluarga kita. Apakah keluarga kita sudah menerapkan 3 fungsi itu dengan baik ataukah belum? Apakah 3 fungsi itu sudah berjalan sebagaimana mestinya, ataukah masih ada perbaikan yang perlu kita terus perbaiki? Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai contoh keluarga di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang pertama, kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 23 sampai 24. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini cikal bakal bagaimana Tuhan membentuk lembaga pertama yang Tuhan Allah bentuk di dunia, yaitu keluarga. Tuhan Allah rindu keluarga kita menjadi keluarga yang seperti ini, teman-teman, di mana seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ada ikatan yang tidak terpisahkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi satu daging, menjadi satu keluarga. Maka dalam Alkitab bagian berikutnya adalah 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ia. Pasal 11 ayat 3, kita menjadi tahu bahwa dalam sebuah keluarga seharusnya Kristus yang menjadi kepala, bukan yang lain. Memang benar kalau laki-laki, suami, atau ayah adalah kepala keluarga. Tetapi meskipun dia sebagai kepala keluarga, tetap dia harus taat kepada Kristus sebagai kepala dalam keluarga itu. Nah, ayat berikutnya yang kita mau bahas yaitu di Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kalau teman-teman perhatikan di Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 itu berkaitan dengan perkawinan di Kana. Kalian bisa membaca terlebih dahulu kisah ini
Mulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Kalian bisa melihat di situ bahwa mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus bukan mujizat yang lain selain dari apa yang dia lakukan ketika dia di Kana, yaitu dia mengubah air menjadi anggur. Yang menarik adalah yang dia lakukan saat itu adalah dia melakukan mujizat itu ketika ada sebuah perkawinan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Yesus ingin melakukan pemulihan. Yang pertama terjadi adalah pemulihan yang ada di keluarga. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah sebuah mujizat yang ia lakukan saat terjadi perkawinan. Artinya Tuhan Yesus ingin setiap keluarga itu terjadi pemulihan. Nah, teman-teman, dari ketiga ayat ini kalian bisa lebih dalami lagi mulai dari Kejadian pasal 2 ayat 23 sampai 24, 1 Korintus 11 ayat 3, dan Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nah, ya, demikian video pembelajaran yang Pak Endar bisa berikan kepada kalian semua pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya kalian bisa terus belajar di rumah dengan baik, meskipun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, secara langsung, namun biar lewat video pembelajaran ini kalian bisa tetap belajar kebenaran firman Tuhan dan pembelajaran pendidikan agama Kristen tetap dapat berjalan dengan baik dan kalian boleh merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.